البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatul ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar makna persaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya kemarin adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaatinya pada seluruh perkara yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkannya terhadap seluruh yang Rasulullah kabarkan. Wastinabu ma anhu naha wa zadar, dan menjauhi seluruh perkara yang Rasulullah larang dan yang Rasulullah hardik. Kemudian yang terakhir, dan hendaknya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang beliau syariatkan. Itulah definisi daripada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ada rukunnya, sekarang kita baca rukunnya. Wa arkanu syahadati anna Muhammadar Rasulullah ruknan. Halaman 100 itu ya, antum lihat baik-baik. Dan rukun-rukun persaksian anna Muhammadar Rasulullah itu ada dua rukun. Ada dua rukun. Pertama, al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, rukun yang pertama adalah al-i'tiraf, yaitu mengetahui dan mengenal risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi i'tiraf itu maknanya adalah mengetahui, mengenal terhadap risalah Rasulullah SAW, itu rukun yang pertama. Yang kedua, i'tiqadu ubudiyyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, meyakini penghambaan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah, bukan sesembahan. Jadi termasuk rukunnya adalah dia meyakini bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak disembah. Ada rukun yang pertama, mengetahui, mengenal risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ada dua rukunnya. Rukun yang pertama adalah mengenal, mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari risalahnya, kerasulannya kita harus mengetahuinya.
Yang kedua adalah meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Penghambaannya, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui dan harus meyakini kita. Karena enggak boleh kita meyakini Rasulullah itu di atas kedudukannya, itu enggak boleh. Nah, kita lihat kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasul. Faqulu 'abdullahi wa rasul. Artinya apa? Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan melebihi tingkatan yang Allah telah tetapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sebagian orang-orang yang hulu, yang berlebihan, mereka mungkin mengangkat derajatnya melebihi derajat Nabi, misalkan sampai menyembah, meminta keberkahan misalkan, atau meminta barakallahu rezeki atau yang semisalnya. Padahal posisinya Rasulullah SAW adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lewati dalil-dalil yang lainnya. Kata beliau, fala yarfa' fawqa manzilatihi alaihi salatu wassalam, fayakun lahu khasisah min khasa'isil uluhiyah. Ini. Jadi khawatirkan ini saja. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana, hanya saja aku ini adalah abdun, seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan utusannya, enggak lebih dari itu. Sampai sebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Artinya aku adalah nabi, enggak dusta, dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Maksudnya cucu. Paham ya? Karena posisinya menisbahkan diri kepada kakek itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Nah, itu sekedar apa? Sekedar ungkapan bahwasanya Rasulullah adalah cucunya Abdul Muthalib kan itu. Nah. Kemudian syahidnya juga kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah rasulun la yukadzdzab, atau nabiyyun la yukadzdzab, abdun la yu'bad. Nabiyyun la yukadzdzab, abdun la yu'bad, itu kesimpulannya. Nabi yang tidak didustakan, hamba yang tidak boleh disembah. Apa maksudnya ya? Karena Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita ini, hanya saja beliau diberikan kelebihan berupa kenabian, kerasulan, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun mislukum, hanya saja aku ini manusia biasa seperti kalian. Kemudian beliau mengatakan, ansa kama tansaun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa ingatkanlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau dilihat dari manusia biasa, terkadang sakit, terkadang beliau juga tertimpa musibah, terkadang beliau juga merasakan lapar. Coba bayangkan, Rasulullah pemimpin, bayangkan, sampai kelaparan, bayangkan. Suatu ketika Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya, ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar atau ya Umar, apa yang bikin kalian keluar dari rumah dalam keadaan jam-jam seperti ini? Apa kata mereka berdua? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Padahal posisinya kalau kita perhatikan baik-baik, nah barakallahu fikum, sahabat yang mulia, tapi yang namanya kelaparan itu menimpa siapa saja yang Allah telah kehendaki. Lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidaklah sebab yang membuat aku keluar dari rumah ini melainkan seperti kalian berdua. Maksudnya Rasulullah juga lapar gitu loh. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Nah, barakallahu fikum, dari siapa? Nah, terkadang sakit, terkadang tertimpa musibah, terkadang lapar. Bayangkan, suatu ketika pernah Rasulullah dikasih dua pilihan. Memilih penguasa, raja atau pemimpin, atau memilih hamba. Maksudnya hamba itu menghambakan dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih memilih hamba. Nah, karena apa? Karena beliau ingin umatnya itu mencontoh beliau. Nah, barakallahu fikum. Wa illa kalau beliau memilih kekuasaan, raja, Allah telah beri. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, raja atau bukan? Raja, kaya.
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala limpahkan di hadapannya gitu. Naam. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, perhatikan lagi. Kata beliau, fala yurfa, maka jangan sampai seseorang itu mengangkat fauqa manzilatihi alaihi salatu wasallam, mengangkat di atas kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, perhatikan di kitab itu ya, disimak baik-baik. Naam. Fayakun lahu khasisah min khasaisil uluhiyah, yang akhirnya apa? Karena mengangkat derajatnya di atas derajat kenabian, akhirnya dia menjadikan ada kekhususan pada Rasulullah, kekhususan uluhiyah. Nah ini bahaya. Faya'taqid annahu ya'lamul ghaib wa yanfa' wa yadur. Akhirnya dia meyakini bahwasanya Rasulullah itu mengetahui perkara yang ghaib. Mengetahui perkara yang ghaib dan bisa memberikan manfaat serta memberikan apa? Bahaya. Au annahu yaqdil hajat, atau meyakini bahwasanya Rasulullah itu bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Wa yufarrijul kurubat, dan juga meyakini bahwasanya Rasulullah bisa menghilangkan kegentingan. Ini keyakinan yang ghulu. Nah, oleh karena itu Rasulullah memperingatkan, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sikap atau perbuatan ghulu ekstrim, dikarenakan sikap berlebih-lebihan itulah yang membinasakan barakallahu fikum orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad wasafahu Allah bil ubudiyyati fi asyrafil maqamat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati beliau dengan ubudiyah, penghambaan. Beliau adalah hamba pada barakallahu fikum tempat-tempat yang paling mulia. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an, beliau adalah hamba yang mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala, diberikan padanya Al-Qur'an. Yang pertama, fi inzalil Qur'an, bayangkan, di dalam menurunkan Al-Qur'an, Allah Ta'ala turunkan kepada siapa? Hamba. Nabi kita Muhammad SAW hamba. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, hamba. Maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada siapa? Kepada hambanya. Al-Furqan termasuk salah satu nama Al-Qur'an. Dinamakan Al-Furqan, na'am barakallahu fikum, li'annahu yufarriq bainal haqqi wal batil, karena memisahkan antara al-haq dan al-batil. Yang kedua, perhatikan baik-baik itu ya, fil Islam, dalam masalah keislaman, bagaimana? Coba fil Isra, dalam masalah Isra. Isra itu perjalanan malam hari. Dari mana ke mana? Dari Makkah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan malam hari tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Paham ya? Dikenal dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra, perjalanan malam hari dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, namanya Al-Isra. Paham ya? Dari Makkah ke Palestina. Itu dalam malam hari saja, semalam itu saja. Kemudian Mi'raj itu adalah apa? Rasulullah naik. Nah, barakallahu fikum, dari dunia ini ke langit yang 7. Sidratul Muntaha di sana, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Paham ya? Karena ketika Rasulullah perjalanan malam hari dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan yang sangat luar biasa. Nah, kendaraan yang sangat luar biasa. Kendaraan tersebut dikenal dengan burak. Paham ya? Nah, burak itu bagaimana bentuknya? Fauqal himar dunal baghl. Itu bentuk buraknya. Bentuknya, surahnya fauqal himar dunal baghl. Dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Kalau untuk masalah kecepatannya enggak usah nanya. Begitu jalan sejauh mata memandang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya benar-benar cepat. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, semalam itu aja terjadi apa tadi? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Mi'raj itu naik ke atas langit melalui apa? Tangga. Ada tangganya itu. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada seorang pun yang tahu ukuran besarnya kecuali hanya Allah taala. Paham ya? Buraknya ditaruh di mana? Diikat di barakallahu fikum dekat Masjidil Aqsa.
Itu riwayat yang panjang itu ya. Setelah itu Rasulullah sholat mengimami, menjadi imam beliau. Di belakangnya makmumnya adalah segenap para nabi. Lah kok bisa? Mereka kan sudah meninggal. Perkara yang seperti itu bagi Allah Taala itu mudah untuk mewujudkannya. Enggak usah banyak bicara. Kok bisa? Kok bisa? Walaupun sudah meninggal tapi Allah Taala mewujudkan, bisa saja. Apa maksudnya ya? Akhirnya setelah itu Rasulullah barulah naik ke mana? Ke langit satu demi satu. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Paham ya? Ditemani siapa tadi? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setiap langit pertama disambut Nabi, langit kedua disambut Nabi juga. Paham ya? Sampai langit ke-6 sambut Nabi juga. Nah, kemudian terjadinya apa? Pensyariatan salat 5 waktu ya di malam itu juga. Awal mulanya berapa? Awal mulanya disodorkan yang ditunjukkan untuk umatnya berapa? 50 kali. Kan itu. Berat. Turun Nabi Muhammad SAW turun ke langit yang ke-6. Ketemulah Nabi Musa alaihissalam, memberikan arahan, umatmu akan mampu. Minta lagi keringanan. Akhirnya sampai Rasulullah merasa malu. Yang terakhir itu tadi, dalam sehari semalam 5 kali salat. Nah, barakallahu fikum, wajib itu. Itu pun senilai dengan yang 50 kali tadi itu. Allah musta'an. Nah, itu kisah apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita lihat berikutnya. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam hari. Oleh karena itu ketika setelah terjadi peristiwa tersebut, orang-orang kafir Quraisy enggak percaya gitu loh. Masa semalam bisa sampai ke Palestina? Cepat sekali kan itu. Itu pun sudah apa? PP pulang pergi. Sudah pulang pergi sampai Palestina, pulang lagi ke Mekah. Kok bisa gitu? Enggak percaya mereka. Menganggap ini perkara besar. Nah, barakallahu fikum, kisahnya nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul, Kisratul Rasul mengenai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah diminta nunjukkan, kalau kamu benar-benar melakukannya, tunjukkan kepada kami bagaimana ciri-cirinya. Mereka masih istilahnya enggak percaya gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan gambaran di hadapan Rasulullah SAW, ditampakkan gambaran yang ada di sekeliling Masjid Aqsa tersebut. Paham ya? Gambaran seperti ini disebutkan oleh Rasulullah di hadapan orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka, adapun yang disampaikan Nabi Muhammad ini atau disampaikan Muhammad ini benar, tapi kita tetap enggak percaya. Bayangkan itu. Namanya orang kafir seperti itu, musuh kan itu istilahnya. Dan dikasih tahu benar, membenarkan dia, tapi enggak percaya. Masa cuma semalam saja itu loh. Allahul musta'an. Padahal apa? Nah, barakallahu fikum, bagi Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang mudah untuk mewujudkannya. Nah, kita lihat berikutnya. Fi maqamis sholati wad du'a. Kemudian juga pada tempat apa? Masalah salat dan doa. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Dan bahwasannya tatkala Abdullah berdiri, masih hamba Allah, nah kemudian dia berdoa. Hamba Allah di sini maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, fi maqamil hifdzi wal kifayah. Barakallahu fikum, pada tempat mengenai al-hifdz, penjagaan, wal kifayah, dan memberikan kecukupan. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada hambanya? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat-ingat kaidahnya, nabiyyun la yukadzdzab, abdul la yu'bad. Itu ya. Nah, itu yang jadi patokan. Nabiyyun la yukadzdzab, abdul la yu'bad. Nabi yang enggak didustakan, kemudian hamba yang tidak disembah. Nabiyyun la yukadzdzab, abdul la yu'bad. Mohon insyaallah. Nabi yang tidak didustakan dan hamba yang tidak disembah. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kisahnya panjang sekali juga mengenai ketika beliau meninggal saat itu. Siapa awal mulanya dari kalangan sahabat yang merasa istilahnya kasihan dan kemudian karena perkara besar akhirnya tidak terima? Umar Khattab di antaranya. Umar Khattab saat itu ketika mendengar kabar Rasulullah meninggal, bagaimana reaksi beliau? Beliau sangat marah dengan orang yang mengkabarkannya, padahal benar. Akhirnya siapa yang menundukkan dan melunakkan hatinya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau memulai khutbahnya dengan mengawali dengan as-sana,
pujian, alhamd, paham ya? Setelah itu barulah beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Nah, artinya apa? Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sungguh dia telah meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Itulah termasuk kisah yang barakallahu fikum mengharukan, yaitu ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Umar Khattab sempat merasa kaget, enggak mungkin ini terjadi, tapi dilunakkan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya, laqad akramallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa manna alaihi bi khisalin katsirah wa sifatin 'azimah rafa'a biha qadrahu wa 'ala sya'nihi wa 'ala sya'nahu baina jami' khalqihi. Artinya, sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan karunia kepadanya dengan sifat-sifat yang sangat banyak, sifat-sifat yang agung. Allah telah mengangkat dengan sifat-sifat tersebut kedudukan beliau. Allah telah mengangkat keadaan beliau di antara seluruh makhluk yang ada. Bayangkan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memang punya kelebihan yang Allah telah berikan, seperti contohnya puasa Puasa wisal. Itu kita enggak boleh puasa wisal. Kecuali kalaupun wisal sampai kapan? Sampai sahur saja kan itu. Tapi kalau puasa wisal seperti yang Rasulullah lakukan, Rasulullah melarangnya. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyamil wisal atau 'anil wisal. Rasulullah melarang dari kalangan umatnya untuk puasa wisal. Kemudian segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." "Ya Rasulullah, engkau puasa wisal. Kita dilarang tapi engkau puasa wisal." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lastu kahayatikum." Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Innama usqa wa ut'am. Atau semakna itu. Aku dikasih makan dan dikasih minum oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberikan kekuatan sehingga bisa melakukan puasa wisal. Adapun kalian tidak boleh. Tapi kalau seharusnya atau kalian harus puasa wisal, maka hanya ila sahur. Sampai sahur itu boleh. Paham ya? Tapi kalau merasa keberatan, lebih baik kalau kita puasa yang paling afdal puasa Daud kalau puasa sunnah. Paham ya? Itu diantaranya ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya puasa dalam sehari-sehariannya itu. Kalau puasa sunnah yang paling afdal puasa Daud. Kata Rasulullah, la afdala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal lagi daripada puasa Daud. Itu dalam puasa hitungan harian. Paham ya? Nah, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Seperti itu. Kalau puasa wisal itu diperbolehkan sampai sahur saja. Sahur ketika buka enggak makan, ketika sahur harus makan. Paham maksudnya ya? Kalau puasa wisal dilarang, sahur ketika buka nanti enggak makan, ketika sahur nanti enggak makan, ketika buka besok baru makan. Wah, berat kan itu? Berat. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara Annahu sallallahu alaihi wasallam dzukira fi man dzukira minal anbiya fil wahyi fi qouli subhanahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan termasuk orang yang disebutkan dari kalangan para nabi fil wahyi dalam masalah barakallahu fikum menurunkan wahyu atau turunkan padanya wahyu. Fi qouli subhanahu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud az-zabura." Syahidnya di sini mana? Inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Paham ya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada Rasulullah melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam wujud aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Lahu situmi'at janah, memiliki 600 sayap. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Annahu khatamun nabiyyin, bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi. Sebagian mereka menerjemahkan cincinnya para nabi. Paham ya? Sehingga Sehingga masih ada kemungkinan nabi yang baru gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu ada juga yang membaca hadis la nabiyya ba'di, dibaca la nabiyyun ba'di. Paham ya?
Mereka ingin membelokkan dari sisi lughah bahasa Arab. La nabiyyun ba'di, kata mereka la-nya ini mubtada, nabiyyun khabarnya. La adalah nabi setelahku katanya. La adalah nabi setelahku. Ada nabi setelah Rasulullah namanya nabi la. Paham ya? Itu seperti itu modelnya. Namanya ahlul lughah itu macam-macam. Kalau yang tidak punya akidah yang lurus bahaya. Paham ya? Karena kita bisa melihat la dijadikan mubtada, nabiyyun khabarnya. La adalah nabi setelahku. Yang benar la itu la nafiyal jinsi, la yang meniadakan seluruh jenis, la nabiyya bacanya. Tidak ada nabi setelahku sama sekali. Itu yang benar. La-nya la nafiyal jinsi, nabiyya sebagai apa? Isim la-nya. Artinya apa sih la nafiyal jinsi itu? La yang menunjukkan apa? Meniadakan seluruh jenis kenabian. La nabiyya ba'di. Tapi kalau membaca la nabiyyun ba'di dengan apa? Dengan penjelasan la itu adalah mubtada, nabiyyun khabar, berarti la adalah nabi setelahku. Ada nabi namanya Nabila. Paham ya? Allah musta'an. Itu enggak benar ya? Enggak benar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Na'am barakallahu fikum sayati na min ummati salasuna kadzabun." Semaknanya itu. Akan datang dari kalangan umatku 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing 30 orang tadi itu mengaku-ngaku dirinya nabi, bayangkan. Di antaranya siapa? Musailimah al-Kadzdzab. Allah musta'an, Musailimah al-Kadzdzab yang saat itu peperangan dikenal dengan peperangan apa? Yaumul Yamamah, melibatkan segenap para sahabat yang terbunuh saat itu. Nah, karena posisinya Musailimah al-Kadzdzab ini punya pengikut juga itu loh. Paham ya? Mengaku nabi. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la nabiyya ba'di. Enggak ada lagi nabi setelahku. Nah, Allah musta'an. Al-fil dzul khurtumin tawil katanya. Gajah yang memiliki telalai yang panjang. Kalau terjemahan gitu terjemahannya. Itu maksudnya katanya Musailimah al-Kadzdzab itu katanya mengaku-ngaku turun wahyu padanya tadi malam katanya. Nah, diucapkan di hadapan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab. Kamu itu pendusta." Paham ya? Karena la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi lagi setelahku. Bikin-bikin enggak bisa walaupun lafadznya kelihatannya bagus, ya enggak? Lafaz-lafaz yang dia bikin bagus tapi enggak bisa menandingi Al-Qur'an, enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Naam. Itu sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar nabi, penutup semua para nabi. Ini dalilnya di antaranya, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Paham ya? Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelahnya. Apalagi nabi dari Indonesia, perempuan lagi. Ya enggak? Pernah dengar enggak tahu? Nabi dari Indonesia perempuan, pakaiannya serba putih katanya. Paham ya? Allah musta'an. Punya pengikut juga. Kok bisa ya ngaku nabi kok ada pengikutnya? Kita katakan kita punya kaidah. Nama min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada satupun dari kalangan ahli batil kecuali punya pengikut. Mesti itu. Walaupun dia nyeleneh, pendapatnya nyeleneh, pendapatnya ganjil pun, kalau dia mengaku-ngaku pengikutnya ada. Ini buktinya perempuan ngaku nabi, pengikutnya juga ada, bayangkan. Ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidaklah ada satu ahli batil. Dia ahli batil padahal, melainkan punya pengikut. Paham ya? Untuk sekarang ini pun kalau ada ngaku misalnya anak nabi katanya. Lah kenapa? Tadi malam turun wahyu kepadaku. Kitab sucinya tak gali dari belakang rumah. Nah, ternyata digali ada apanya? Benar-benar ada kitabnya, tapi yang menimbun itu dia juga 10 tahun yang lalu gitu loh. Paham ya? Akhirnya biar viral, biar terkenal gitu ya, digali sama dia, alasannya nemu kitab di situ. Dibuka, intinya membenarkan dialah. Disebutkan kemana-mana ini nabi. Itu anak yakin ada pengikutnya nanti. Model-model seperti itu. Karena yang syaitan barakallahu fikum. Na'am, Allah musta'an. Hati-hati ya. Jadi enggak perlu kita itu istilahnya heran atau merasa kok ada pengikutnya padahal batil ya. Ma min mubtilin illa walahu atba', itu kaidahnya. Tidak ada satu ahli batil pun melainkan punya pengikut gitu loh. Lah buktinya yang perempuan jelas-jelas nabi kok ngaku nabi perempuan pun itu ada pengikutnya kan? Pengikutnya ada, bayangkan itu. Padahal nabi itu enggak ada dari kalangan perempuan. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kaidah itu perlu dipegang erat-erat itu. Jadi kita enggak perlu merasa heran kok ada pengikutnya ya, padahal jelas-jelas sesat. Kita katakan itu tadi. Yang namanya kebatilan itu
pasti aja ada pengikutnya walaupun satu atau dua. Allahul musta'an. Syiah Rafidhah yang benar-benar kafir, Syiah Rafidhah akfar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara, itu pengikutnya banyak. Kalau mengatakan Islam enggak mau, Islam Syiah itu. Agamanya apa? Islam Syiah. Ada Islam, ada Syiahnya itu. Islam itu enggak mau dia, Islam Syiah. Karena itu terbedakan katanya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa huwa awwalul muslimin. Kemudian beliau yaitu Nabi Muhammad SAW adalah, nah barakallahu fikum, adalah kaum muslimin yang paling pertama. Maksudnya bagaimana, kita lihat. Inni umirtu an akuna awwala man aslam. Sesungguhnya aku diperintah untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dari kalangan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, siapa pertama kali yang paling pertama kali berserah diri kepada Allah Ta'ala? Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya. Kita umatnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi turun di akhir zaman, bukan menjadi Nabi yang baru. Bukan Nabi yang baru. Beliau pun apa? Pengikut. Atba, pengikut. Coba bayangkan, Imam Mahdi sudah menawarkan, tafadhal menjadi imam. Beliau enggak mau. Beliau mengatakan setiap kaum itu atau setiap kaum itu punya imam sendiri-sendiri. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya beliau Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman nanti itu bukan menjadi nabi yang baru, tapi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Berikutnya wa min azimi qadrihi annahu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Itu kurang hak itu ya. Itu ummahatuhum, kurang hak itu. Jadi ditambahi haknya di situ. Nah, iya kan kurang huruf hak itu kan? Wa azwajuhum ummahatuhum, itu yang benar. Kurang hak itu ditambahi ya, yang cetakannya itu soalnya semuanya sama cetakannya. Nah, itu keliru. Wa min azimi qadrihi, dan juga termasuk keagungan kedudukan beliau, annahu aula bil mu'minin, bahwasanya beliau adalah orang yang paling pantas untuk didahulukan. Nah barakallahu fikum, di hadapan kaum mukminin, min anfusihim, daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah apa? Ibu-ibu kaum mukminin, ummahatul mukminin. Aisyah ummul mukminin, Khadijah ummul mukminin, kan itu. Mohon salah ya. Tapi ibu yang bagaimana ini maksudnya? Boleh atau enggak dari kalangan umatnya itu kemudian ketemu berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan ibu-ibu tersebut, kita katakan bukan dari sisi kemahramannya, itu bukan. Tapi apa? Dari sisi apa? Haramnya kita ini menikahi mereka. Dari sisi itu. Kalau mahramnya bukan mahram. Paham ya? Nah, tapi dari sisi apa? Haramnya untuk kita menikahi mereka. Ibu boleh enggak kita nikahi? Enggak boleh. Tapi untuk mahram, masalah kemahraman, bukan mahram kita gitu loh. Paham maksudnya? Jangan sampai salah paham ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya ummahatuhum, ibu-ibu kalian itu dari sisi apa? Dari sisi haramnya untuk kita menikahinya. Kan enggak boleh menikahi. Nah, barakallahu fikum, istilahnya apa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Nah, kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah." Masyaallah. Dan nabi itu adalah orang dari kalangan kaum mukminin yang paling aula, paling pantas untuk didahulukan daripada diri-diri kaum mukminin, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka, dan kemudian orang-orang yang memiliki apa? Kekeluargaan atau ahlul bait beliau lebih pantas atas sebagian mereka di dalam Al-Qur'an Karim. Maksudnya apa? Telah ditetapkan, maksudnya Rasulullah SAW, keluarganya itu istri-istrinya, kemudian ahlul bait itu lebih aula untuk kita dahulukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, salatun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. 3 perkara yang kalau orang itu ada dan menerapkannya, maka dia akan mendapatkan, bisa merasakan manisnya keimanan. Di antaranya apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya ya, itu. Jadi kalau berseberangan dengan syariat, dihadapkan dengan apa? Nah, barakallahu fikum,
dengan perkara dunia yang kita miliki, mungkin pekerjaan atau semisalnya, jangan dahulukan pekerjaan yang kita miliki ini. Dahulukan syariatnya. Sepahit apapun, seberat apapun, yang namanya syariat Allah dan Rasulnya harus kita dahulukan. Sami'na wa ata'na. Contohnya apa contohnya? Orang kerja di pabrik misalkan, atau kerja di barakallahu fikum tempat-tempat yang dia mungkin menjadi karyawan, berseberangan dengan atasan. Ini banyak terjadi ya. Atasannya ini bisa dikatakan enggak suka dengan Ahlus Sunnah, enggak suka dengan orang yang berjenggot, enggak suka dengan orang yang singkrang celananya. Nah, dia mengatakan mulai besok semua karyawan harus bersih jenggotnya. Kalau enggak bersih pecat misalkan. Nah, disitulah dia diuji. Dia milih dipecat tapi mentaati Allah dan Rasulnya, tetap jenggot panjang, atau lebih memilih apa? Mentaati atasannya. Nah, ini ujian berat itu. Kalau mentaati atasannya, naik pangkatnya. Gajinya Masya Allah sepekan 1 M lumayan. Sepekan 1 M nggak sembarangan ini. Antara pecat dengan apa? Dipecat nggak dapat gaji 1 M tadi itu, dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dia memilih dipecat tadi, sudah hilang dia 1 M tadi itu, 1 pekan 1 M. Paham ya? Tapi kalau dia memilih Allah dan Rasulnya, Bismillah, insya Allah rezeki akan terus ada, walaupun tidak harus 1 M. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena rezeki sudah diatur semuanya, nggak perlu khawatir. Bos atasan menahan rezeki, tapi zat yang di atas langit tidak akan menahan. Rezeki tidak akan apa? Terlepas, tidak akan keliru dari sasarannya. Paham ya? Nah, orang mencari sana kemari, kok nggak dapat ya? Karena belum saatnya. Tapi rezeki itu senantiasa akan sampai pada tujuannya. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu antum perhatikan baik-baik. Antara syariat, nah barakallahu fikum, dengan apa? Dengan nah barakallahu fikum manusia biasa yang dia bukan pembawa syariat, seperti tadi itu contohnya, dahulukan syariat kalau berseberangan. Kalau enggak bisa menjamak di antara dua perkara tersebut. Nah, yang terakhir, wa wasyafi' al-musyaffa' yaumal mahsyar wa annahu nabiyyur rahmah khairul khalqi wa umum risalatihi lisaqalain annahu sayyidu walad adam wa annahu nabiyyul islam. Masyaallah. Bahwasanya beliau adalah syafi'. Beliau adalah na'am barakallahu fikum orang yang meminta syafaat nanti dan yang diberi syafaat di hari mahsyar, hari kiamat kelak. Kenapa kok di hari kiamat dikhususkan di sini? Dikenal dengan syafaat apa ini? Asy-syafa'atul 'udma, syafaat yang paling besar. Semua para nabi terdiam, enggak ada satu pun yang memiliki syafaat ini. Setiap nabi didatangi, karena yang meminta ini enggak sembarangan. Perhatikan ya. Yang minta ini enggak sembarangan, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada para nabi. Nabi-nabi tersebut mengatakan lastu dzalik. Ya. Naam, lastu laha, aku bukan pemiliknya. Sampai datang kepada Rasulullah, analah. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Akulah pemiliknya. Syafaat apa tadi? Asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar yang diberikan untuk ahli mauqif, biar segera ditunaikan, dituntaskan perkara mereka di situ. Karena ngeri sekali. Dikumpulkan jadi satu, bayangkan. Bukan hanya ribuan manusia, jutaan manusia lebih dari itu. Telanjang, tanpa alas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Matahari didekatkan dengan sejarak berapa? 1 mil, panasnya luar biasa. Dan sekarang kita nggak tahu jaraknya berapa, kalau musim panas bagaimana coba? Panasnya luar biasa. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Butuh syafaat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Nabi yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu Rasulullah ketika diminta dan mengatakan analaha, setelah itu apa? Nah, barakallahu fikum, Rasulullah langsung apa? Langsung menyebut, memuji Allah Ta'ala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau sebutkan. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan Allah Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat. Akhirnya diberilah syafaat. Nah, diizinkan memberikan syafaat kepada ahli mahsyar. Dan bahwasanya beliau adalah nabi rahmah, nabi yang apa? Nabi yang menyayangi kaum mukminin, menyayangi umatnya. Ya kan? Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kecuali apa? Sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmat. Kan itu, na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Wa umum risalatihi lisaqalain, dan risalahnya itu umum, menyeluruh untuk dua makhluk, jin dan manusia.
sakalain jin dan manusia. Menyeluruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Annahu sayyid walad Adam, bahwasannya beliau adalah pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam. Wa annahu nabiyyul Islam, dan bahwasanya beliau adalah nabi untuk agama Islam ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun beliau itu adalah pemimpin anak Adam, beliau enggak sombong. Datang dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ana sayyid walad Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpinnya anak keturunan Nabi Adam dan tidak sombong. Nabi kita Muhammad SAW, nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.